setahu kami di dalam kitab-kitab Syiah banyak pernyataan dari ulama Syiah Al-Quran yang ada sekarang tidak asli. Syiah tidak pernah menganggap bahwa apa yang ditulis oleh para ulama Syiah semuanya adalah benar. Al-Quran buat kami asli selama-lamanya. Dan ini kalau sudah Anda mengatakan asli atau tidak? Ya baik, ini berarti sama dengan kami. Berarti tobat sudah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak secara eksplisit mengatakan imamah wajib, Syiah mengatakan imamah wajib. Kalau di Syiah, imamah itu dianggap sebagai rukun iman. Kalau di dalam Ahlus Sunnah, imamah itu masalah furu. Karena itu ada hadis-hadis Nabi yang menyebutkan Ali imam min ba'di, Ali khalifati, Ali wasiyyi, dan macam-macam. Anta wa syi'atuka ya Ali, kata para ulama itu bukan hadis yang sahih karena sanadnya maqtu', tidak muttasil. Dalam kitab Mustadrakul Hakim berbagai macam hadis-hadis Nabi yang menunjukkan tentang bagaimana Ali yang seharusnya menjadi imam setelah Rasulullah SAW. Karena yang menjadi imam Syiah, yang menjadi khalifah hanya Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan, dan itu pun setelah itu diserahkan kepada Muawiyah. Putra selanjutnya Sayyidina Husain, kemudian Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Shadiq, Ali Zainal Abidin, semuanya tidak ada yang menjadi khalifah. Sedangkan hadis yang dipakai 12 imam, mereka bukan imam. Syiah adalah madhab yang paling hati-hati mengatakan orang lain sesat. Katanya tidak sesat, kok diajak pindah, ini kan problem. Seandainya tidak diajak itu tidak masalah. Kalau ada satu orang ulama Syiah, dua orang ulama Syiah mungkin itu sebagian. Dalam Sunni ada yang ekstremis, dalam Syiah ada yang ekstremis. Tetapi kita tidak mengambil yang ekstremis. Kita punya ulama-ulama yang memiliki otoritas yang tinggi yang menjadi panutan. Imam Khomeini menjadi panutan, Ali Khamenei menjadi panutan, Sistani menjadi panutan, ulama-ulama Syiah yang agung. Jalaluddin Rahman bukan panutan, Ustaz. Pernyataan dari Habib Hussein Syihab bahwa ulama Syiah itu banyak. Ini memang repotnya kita ketika berdialog dengan Syiah. Padahal Kang Jalal itu ketua umum Dewan Syuro Ijabi, tetapi ternyata bukunya tidak dianggap sebagai representasi Syiah. Syiah ala Jalal pribadi berarti kan begitu. Apakah Syiah mengkafirkan semua sahabat? Tidak. Berarti ini bukan Syiah yang ekstrim, paham? Beliau nggak ada masalah dengan kami. Yang menjadi masalah ketika mengatakan laknatullah alaiki ya Aisyah, laknatullah alaiki ya Aisyah. Hati-hati, saya dapatkan di dalam kitab Anda. Kalau Anda tidak, saya tidak begitu. Alhamdulillah. Oh, itu ada dalam Al-Kafi. Dalam Sahih Bukhari juga ada riwayat yang sama. Dalam Al-Kafi ada riwayat kanan nasu ahla riddatin ba'dan nabi illa thalathah. Manusia itu semuanya murtad setelah ditinggal Nabi kecuali tiga orang. Di dalam Sahih Al-Bukhari tidak ada riwayat bahwa para sahabat itu murtad. Yang ada itu ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sesudahmu. Dan di dalam Al-Bukhari itu beda dengan Al-Kafi. Di dalam Al-Bukhari ada hadis yang menjelaskan sebagian sahabat melakukan perbuatan yang keliru. Tetapi di dalam Al-Bukhari banyak menyebutkan manaqib para sahabat. Syiah sangat hati-hati. Kenapa? Karena menganggap semua Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah saudaranya. Kita tidak mau melukai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak dan ibu-ibu, saya punya tesis, saya punya teori bahwa ini adalah usaha salafiyah, salafiyin, wahabiyin, bukan usaha Ahlussunnah wal Jamaah. Yang maling mereka, yang teriak maling mereka dan mengadu domba sesama umat Islam. Sadarlah, sadarlah, wahai saudaraku, jangan mau dibentur-benturkan. Salafiyin yang ingin memecah belah antara NU dengan Syiah, salafiyah yang ingin memecah belah antara ulama-ulama sunnah dengan Syiah. Maulud bid'ah, orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Haul, orang Syiah yang pertama membawa haul dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawassul, solawatan rami-rami adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawasul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia. Tapi saya Syiah, dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya bersaudara dengannya. Tetapi kemudian Salafiyah yang mengatakan bahwa ini bid'ah, lalu diadu antara Ahlus Sunnah dan Syiah. Suatu yang sekarang disebut dengan khalaf namanya. Yang dulu disebut dengan salaf. Generasi ulama salaf yang disepakati oleh ulama, nggak ada yang beda di sini. Ingat, kalau Anda beda, yang salah Anda, bukan ulama yang salah. Generasi salaf yang diakui punya turunan sampai menghimpun petunjuk Rasulullah itu dibatasi sampai 200 Hijrah. Baik. Nah, ada generasi orang-orang ini salaf namanya, ya, generasi yang lampau. Baik mereka baik tidak? Baik dekat dengan Allah, tahu petunjuk Rasulullah, baik sifat baik yang menjadikan dekat dengan Allah disebut dengan saleh. Saleh, maka muncul istilah salafus saleh. Jadi para ulama-ulama di masa lampau yang punya kedekatan dengan Allah, yang belajar runtutan ilmu sampai Rasulullah melalui orang-orang ini, salaf, orangnya baik, dekat dengan Allah disebut saleh, maka salafus saleh. Jadi ketika orang-orang ini menjadi acuan kita untuk belajar, membawa semua yang berasal dari Nabi, maka ajaran-ajaran yang dari Nabi ini yang dihimpun lewat mereka disebut dengan manhaj namanya. Tadi orang-orang ini disebut dengan apa? Masih ingat? Salaf kan? Maka di sini ada istilah manhaj salaf. Orang-orang yang mengikuti manhaj ini, ya, sejalur dengan ini sampai ke ujungnya, kemudian bermuara kepada Rasulullah SAW, maka orangnya disebut dengan salafi. Tambah i di ujungnya, ya. Jadi kalau mengikutkan orang pada sesuatu tertentu gampang, kalimat ujungnya ganti dengan i. Indonesia itu negara, orang Indonesia diikutkan ke Indonesianya, a-nya ganti pakai i. Indonesia jadi Indonesia. Amerika, Ameriki. Manhajnya kita ikuti, maka saat diikuti tambah i di ujungnya, salafi. Salafi satu orang, kalau banyak kan salafiyun. Jadi orang-orang yang belajar dari runtutan ini seluruhnya itu pasti salafi. Mustahil ada yang bukan salafi. Di salafi itu bukan istilah khusus atau bukan nama khusus untuk golongan tertentu, aliran tertentu, kelompok tertentu. Semua orang Islam pasti salafi. Jadi kalau mendengar istilah-istilah salafi, salafiyun, salaf, itu pertama tidak usah juga alergi dengan kalimat itu. Yang kedua tidak usah mengklaim satu dengan yang lainnya ini salafi, ini bukan. Ini persoalan yang muncul pada saat ini. Jelas di sini? Kalau kamu baru tahu sesuatu, jangan dulu rame, pelajari dulu. Barangkali orang lain yang berbeda memiliki sumber-sumber yang tersambung dengan sama kepada Nabi, cuma tidak mempraktekkan seperti Anda karena memang tidak mudah melakukan seperti Anda itu. Anda tidak bisa memaksa orang lain dengan baju ukuran sama, mungkin berbeda, tapi sama-sama baju gitu. Ketika Anda memilih salah satu di antara manhaj yang ada itu, maka pilihannya disebut dengan madhab, hukumnya disebut dengan fikih, maka muncul istilah madhab fikih. Madhab, ma dhahaba ilaihi, ma pilihan, dhahaba yang condong, ilaihi untuk diambil kepadanya. Dari 4 pilihan yang ada, baca bismillah 70 hadis, Anda condong pada yang mana? Ketika Anda pilih salah satunya, itu yang disebut dengan madhab. Berarti ini madhab saya, maksudnya pilihan saya. Di madhab itu bukan aliran. Cuma ketika mempraktekkan, nggak mungkin semuanya dipraktekkan. Mereka harus pilih salah satu. Makanya ketika Imam Abu Hanifah memilih, maka dikenal dengan madhab Hanafi. Imam Malik memilih, dikenal dengan madhab Maliki. Imam Syafi'i memilih, dikenal dengan madhab Syafi'i. Imam Ahmad memilih, dikenal dengan madhab Hambali. Jadi orang-orang yang belajar petunjuk sampai ke Nabi, ya, yang salafus saleh, orang-orang yang disebut dengan salafi, jamaknya salafiyun, maka tidak mungkin, mustahil kecuali melewati pilihan-pilihan ini. Pasti milih, kamu ikut madhab atau ikut Nabi. Itu menunjukkan Anda tidak paham. Bukan ikut madhab, ikut Nabi, bukan. Karena mustahil ada madhab yang keluar dari tuntunan Nabi, itu mustahil. Nah, teman-teman sekalian, sebetulnya sesungguhnya yang ada itu kedalaman kita untuk mempelajari semua ini. Jadi kita boleh memilih di antara yang ada ini sebagai kenyamanan untuk kita tunaikan. Sama-sama salaf dengan manhaj yang sama, dengan jalan yang sama. Tapi kalau di luar ketentuan Al-Quran dan Sunnah dengan konsep ini, itu yang kita tinggalkan. Untuk memahami semua ini, paham dalam bahasa Arab disebut dengan fikih. Ya. Kalau ada tuntunan yang berbeda, tapi ujungnya sama, disebut dengan ikhtilaf. Ikhtilaf itu perbedaan-perbedaan yang melahirkan kemudahan dalam prakteknya. Maka ilmunya disebut dengan fikih ikhtilaf. Dengan kesimpulan, kita semua adalah umat salafi
yang dimaksudkan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW yang tersumber dari Al-Quranul Karim. Itu yang pertama. Yang kedua, maaf, Salafi itu bukan kelompok tertentu, tidak terkhusus pada jamaah tertentu, tapi bagi setiap muslim yang belajar sesuai dengan tuntunan yang benar. Yang ketiga, semua tuntunan ini disebut dengan manhaj yang harus dipelajari lewat madhab, pasti akan lewat ke situ. Itu bukan kelompok, bukan aliran, tapi adalah pilihan yang bisa diamalkan dalam kehidupan. Ya, jelas di sini? Baik. Tetapi umat Islam dibentur-benturkan dengan isu-isu yang mereka yang buat, orang kafir itu buat, termasuk Syiah yang buat, semacam Wahabi dan segala macamnya, dibakar dan disulut dengan isu Wahabi yang disematkan kepada Saudi, disematkan kepada imam-imam yang memimpin di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, disematkan istilah Wahabi ini kepada ulama-ulama yang bersumber dari Saudi. La haula wala quwata illa billah. Ketahuilah hamba-hamba Allah, ini fitnah. Dan kitab Mafahim Yakin An-Nusaha halaman 202, pernyataan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kalau beliau tidak pernah mengkafirkan orang yang ziarah kubur, beliau tidak pernah mengkafirkan orang yang tawasul, beliau tidak pernah mengkafirkan Imam Busiri, beliau tidak pernah mengkafirkan umat Islam hanya karena khilafiyah, perbedaan pendapat. Sudah. Jadi kalau ada mereka yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, terus seenaknya mengkafir-kafirkan umat Islam yang lainnya, mereka ikut siapa? Kalau mereka membawa-bawa nama-nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kalau ternyata itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala sendiri mengatakan ada buhtanun azim, ini fitnah yang besar. Hari ini sekali lagi isu tentang Abdul Wahab bin Abdul Rahman Al-Afriqi di abad kedua dari kelompok komunitas Khawarij yang menganggap kelompoknya saja yang paling benar, di luarnya sesat seluruhnya, yang mengkafir-kafirkan orang, membidah-bidahkan orang pada abad kedua Hijriah. Bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi yang ada di Hijaz, bukan. Ini jelas mujaddid. Tetapi umat Islam ini dengan dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Novelis, Zionis dan Syiah bersatu menghantam Islam, ternyata istilah Wahabi yang harusnya di abad kedua yang muncul itu, si Khawarij itu, ini yang dihidupkan dan disematkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan ini tidak benar, ini batil. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang mujaddid, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lihat seluruh bacaan-bacaan yang ditulisnya, lihat seluruh gubahan-gubahannya, lihat seluruh penyampaiannya, sama dengan yang ada pada umat Islam pada hari ini, baik yang dipakai dan diamalkan oleh NU, baik yang dipakai oleh umat Islam yang ada di Muhammadiyah, baik yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di mana-mana. Tapi yang ditulis, yang diucapkan, dilafazkan oleh sang Khawarij abad kedua Hijriah, yakni Abdul Wahab bin Abdul Rahman, ini dia yang sesat, menyesatkan. Tapi orang-orang Syiah menyematkan ini kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Inilah kebatilan yang nyata, ibarat Allah yang kami muliakan. Lalu umat Islam sekarang mau saja percaya dan dibentur-benturkan. Ada seorang Sunni diusir oleh saudara Sunninya yang lain. Kenapa? Sunni yang ini adalah mereka dari komunitas mayoritas, punya kebiasaan mengamalkan ini amal itu. Yang Sunni ini tidak mau mengikuti semacam Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nggak mengikuti. Ya, tapi dia tetap baik berhubungan dengan masyarakat. Dianggap dan dibakar-bakar, disponsori, ini adalah paham Wahabi. Diusir dari kampungnya, diusir, tidak boleh lagi tinggal di kampung, bahkan diancam bakar, rumahnya memang dibakar. Sampai-sampai ketika disakiti sekeluarga, padahal sama-sama Sunni, yang bertepuk tangan Syi'i, orang Syiah, karena kompor yang mereka nyalakan telah membakar sesama umat Islam. Yang maling mereka, yang teriak maling mereka, dan mengadu domba sesama umat Islam. Sadarlah, sadarlah, wahai saudaraku, jangan mau dibentur-benturkan. Cintai saudaramu. Dan kata Rasulullah SAW, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kamu tidak akan pernah masuk ke dalam surga sampai kamu menjadi orang yang beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan kamu tidak akan pernah menjadi orang yang beriman sehingga kamu saling mencintai. Orang tua kita sama, Al-Quran dan As-Sunnah. Rumah besar kita sama, Islam. Yang prinsip-prinsip kita masih sama. Hanya perbedaan-perbedaan ini jangan sampai kita mau dicabik-cabik. Ini yang menjadikan syaitan itu, walakin fit tahrishi bainahum, akan tetapi dengan memecah belah dan mengadu domba sesama mereka. Di sini pintunya yang didapat oleh syaitan ada pada umat ini.